tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu karakternya, yaitu adalah di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa alihi at-tahirin at-tayyibin wa sahbihi al-ghurril mayamin. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Jamaah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala di waktu zuhur ini. Dan juga kita alhamdulillahirabbil alamin, kita berada sekarang saat ini di tanggal atau hari ke-7 daripada bulan Ramadan. Yang artinya kita saat ini sudah melewati 1/5 daripada bulan Ramadan itu sendiri. Jamaah sekalian, kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Dan juga bulan Ramadan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa menghatamkan Al-Qur'an di setiap bulan Ramadan. Tidaklah beliau memasuki bulan Ramadan melainkan malaikat Jibril alaihi salam mendatangi beliau setiap malamnya untuk membaca Al-Qur'an atau ayat-ayat suci Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Ramadan terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam menghatamkan bukan hanya sekali saja, bahkan sampai 2 kali. Dan ini pula lah yang ditunjukkan oleh para salafunas shalihin, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in dan selanjutnya dari para pendahulu kita yang saleh. Mereka senantiasa fokus kepada Al-Qur'an setiap memasuki bulan Ramadan. Diriwayatkan bahwasannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau akan menjadikan waktu malamnya untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an sampai terbit matahari. Ya, sampai terbit matahari. Baru setelah matahari telah terbit, barulah beliau radhiyallahu anha mengambil tempat pembaringannya untuk istirahat sejenak, untuk bisa memulihkan kondisinya dan kekuatannya, mengembalikan kekuatannya untuk bisa beribadah kembali di sepanjang hari di bulan Ramadan. Begitu juga kita sudah banyak mendengar dari para ulama yang menghatamkan Al-Qur'anul Karim. Al-Imam Malik sampai meliburkan seluruh majelisnya hanya untuk fokus membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu sampai menghatamkan sebanyak 60 kali dalam 1 bulan. Jadi artinya dalam 1 hari minimal beliau hatam berapa kali? 2 kali. Ya. Dan ini tidak atau itu belumlah sesuatu yang menakjubkan daripada Imam Syafi'i. Belum berhenti sampai di situ saja. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu membaca Al-Qur'annya dengan qiraah Ibnu Katsir Al-Makki. Qiraah Ibnu Katsir Al-Makki. Yang kata para ulama yang ahli qiraat itu, qiraat Ibnu Katsir ini termasuk qiraat yang paling sulit cara bacanya. Sedangkan kita nih yang biasa kita baca, yang biasa kita dengar itu dari qiraahnya Hafiz daripada Imam Asim, yang dimana kata para ulama ini qiraat yang paling mudah untuk dibaca. Nah gitu, ini ada qiraahnya paling mudah, hatamnya jarang ya. Imam Syafi'i udah qiraahnya paling sulit, hatamnya berapa? 60
60 kali. Ala kulli hal. Nah, tentu ini menjadi sebuah rutinitas, menjadi sebuah agenda rutinan setiap tahunnya para ulama, para orang-orang soleh itu senantiasa membaca Al-Quran dan memfokuskan, menyibukkan dirinya dengan Al-Quran ketika memasuki bulan Ramadan. Sekarang pertanyaannya, apa tujuan daripada membaca Al-Quranul Karim? Ya, para ulama menjelaskan ada banyak maqasid tujuan daripada kita membaca Al-Quranul Karim. Akan tetapi saya memilih satu saja yang paling harus menjadi perhatian kita, yaitu adalah mengambil akhlak daripada Al-Quranul Karim. Ya, karena kita mengetahui Al-Quran merupakan kitab yang menjadi petunjuk untuk kita semua. Al-Quran adalah wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisikan ajaran-ajaran dan panduan di dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Baik itu kaitannya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bagaimana cara kita berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Oleh dari itu tidak mungkin Al-Quranul Karim meninggalkan salah satu hal terbesar yang harus dimiliki oleh setiap manusia untuk ia bisa hidup bahagia di dunia sebelum dia hidup bahagia di mana? Di akhirat. Kira-kira orang-orang itu kalau suka sama orang di antara sebab terbesarnya kenapa? Pasti karena kebaikan akhlak yang dimiliki oleh orang tersebut. Maka tidak akan mungkin Al-Quran menjelaskan hal-hal yang besar tapi melalaikan suatu bagian yang penting dari kehidupan manusia ini, yaitu mengenai bagaimana cara berakhlakul karimah. Oleh dari itu kita melihat dalam banyak pesan di dalam Al-Quranul Karim, di antara dalam suratul Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah untuk manusia dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ya, jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara kepada sesama manusia itu untuk berbicara dengan tutur kata yang baik, yang sopan, ya, jangan bertutur kata yang kasar dan menyakiti perasaan. Ya, oleh dari itu Nabi Muhammad SAW pun juga mengingatkan kita di dalam hadisnya, di mana beliau SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang muslim, orang yang benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menjadikan sekelilingnya itu merasa aman daripada keburukan. Pertama lihat lisannya. Dalam hadisnya yang lain Rasulullah SAW pernah memegang lisannya Mu'adz bin Jabal, memegang lidahnya sahabat Mu'adz. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kuffa alaika hadza, jagalah bagian daripada dirimu ini, ya. Lalu sahabat Mu'adz bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa ya wahai Rasulullah? Ya, lalu Rasulullah mengatakan, begitu banyak manusia itu dibenamkan di dalam api neraka disebabkan karena keburukan lisannya. Oleh dari itu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk bertutur kata yang baik dan dipenuhi dengan kelemah lembutan. Lalu juga di antara pesan yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim adalah bersikap amanat dan bersikap adil di dalam bersikap. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surah An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu menyampaikan amanat. Jadi orang yang beriman, orang yang berakhlakul karimah adalah orang yang menyampaikan amanat yang telah dititipkan kepadanya kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Jadi jangan sampai kita dititipkan sebuah amanat, disampaikan ke fulan, tato nyampainya ke polan. Ya. Disuruh disampaikan ke polan, nyampainya ke alan. Itu bukanlah ciri karakteristik orang-orang yang beriman atau orang-orang yang benar-benar mengaplikasikan, memperlihatkan keimanannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk bersikap adil. Apa itu adil? Kita menamakannya adil, ya. Adil itu berasal dari kata bahasa Arab.
ya, yang maknanya adalah menempatkan segala sesuatunya itu pada tempatnya. Lawan dari kata adl itu adalah zulum, atau kita mengenalnya zalim, yaitu menempatkan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, tatkala seseorang tidak bisa bersikap adil, menempatkan sesuatu pada porsinya, maka dia tergolong kepada orang-orang yang zalim. Bahkan dalam hal keadilan ini Allah Subhanahu wa taala lebih lanjut lagi memerintahkan kita untuk bersikap adil walaupun kepada musuh-musuh kita. Orang yang kita nggak senang itu kita tetap harus bersikap adil, ya. Dan juga di antara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, menepati janji dan perjanjian. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 91, wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kalian berjanji. Wala tanqudul aimana ba'da taukidiha, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, sedang kamu telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksimu, maksudnya terhadap sumpah tersebut. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi dari 3 ayat ini kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita, memerintahkan kita untuk senantiasa melakukan atau mewujudkan karakter akhlakul karimah di dalam keseharian dan kehidupan kita. Maka kalau kita melihat dari 3 ayat yang tadi dibacakan, akhlakul karimah itu sebetulnya berporos pada 3 hal. Yang pertama, tutur kata yang baik, ya. Terus komitmen di dalam menjalankan janji dan bisa bersikap proporsional sesuai porsinya terhadap segala sesuatu. Maka ketika seseorang bisa mewujudkan dan konsisten di dalam menjalankan 3 karakteristik ini, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut tergolong ke dalam orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Lalu jamaah sekalian, apa keutamaan seseorang yang memiliki akhlakul karimah, orang yang memiliki akhlak yang baik, ya? Tentu kalau kita melihat dari hadis-hadis daripada firman Allah Subhanahu wa taala, banyak Allah Subhanahu wa taala memuji seseorang yang memiliki akhlak yang baik. Tentu keutamaan yang paling besar, yang paling utama adalah orang tersebut hakikatnya sedang meneladani siapa? Sayyidul Khalq, ya. Pemimpinnya segenap manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah tabaraka wa taala mengabadikan satu pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan karakternya secara spesifik loh ya. Allah memuji Rasulullah banyak di dalam banyak ayat, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu karakternya, yaitu adalah di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau berada di atas akhlak yang sangat amat mulia. Ini menunjukkan bahwasannya akhlak mulia ini adalah hal yang sangat amat penting. Padahal kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dari harta insya Allah nggak kalah. Ya, kalau dari harta nggak kalah dengan orang kaya. Kenapa? Rasulullah hakikatnya orang kaya. Hanya saja beliau lebih memilih hartanya itu untuk disedekahkan dan dibagikan kepada para sahabat dan para umatnya. Maka di dalam sebuah hadis itu pernah disebutkan, Rasulullah pernah berdiri di atas sebuah bukit, lalu datanglah seorang pemimpin satu suku dari kalangan Badui menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang Badui yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sama-sama melihat apa? Adanya kambing, kerumunan kambing yang memenuhi satu lembah. Kebayang nggak? Kambing memenuhi lembah. Ya, berapa banyak tuh? Berapa ekor tuh? Hah? Ya, hitung sendiri deh ya. Nah, lalu Rasulullah SAW mengatakan, kamu melihat itu nggak kambing itu? Iya, wahai Muhammad. Itu belum beriman sama Rasulullah SAW. Iya, wahai Muhammad. Ya udah. Itu kambing itu, semua kambing itu untukmu semuanya. Diberikan kepada satu orang Badui tersebut.
Seketika itu orang tersebut beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang tersebut kembali ke kaumnya lalu mengatakan, "Wahai kaumku, berimanlah kepada Muhammad yang bisa bersedekah tanpa takut ia untuk jatuh kepada kefakiran." Bayangin, jatuh ke dalam apa? Kefakiran. Rasulullah enggak artinya punya duit banyak enggak? Punya, hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan umatnya sehingga beliau lebih menjalankan kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Tapi apakah karena kekayaan itu Rasulullah dipuji? Bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga dalam sisi fisiknya luar biasa. Ya, luar biasa. Disebutkan oleh para ulama yang membahas tentang syama'il. Kan kita tahu nabi yang paling ganteng itu siapa? Nabi Yusuf, ya. Sebetulnya orang manusia yang paling rupawan, paling tampan itu bukanlah Nabiullah Yusuf alaihissalam, tetapi siapa? Rasul kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah di satu ketika dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il, pernah ada satu sahabat itu sampai tidak ketika terkaget ketika Rasulullah datang menghampirinya. Yang dimana kalau waktu itu sedang berada di tengah malam di waktu rembulan, di waktu purnama. Di waktu purnama. Sahabat ini kaget lalu senantiasa memindah-mindahkan pandangannya, melihat bulan, melihat wajahnya Nabi Muhammad. Melihat bulan, memindahkan wajahnya melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat tersebut mengatakan, "Sungguh wajah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih indah daripada rembulan ketika dia sedang purnama." Ya, akan tetapi para ulama menjelaskan kategori kegantengannya Nabi Muhammad itu berbeda dengan kategori kegantengannya siapa? Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf itu kegantengannya itu memikat perempuan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketampanannya menjadikan beliau memiliki wibawa. Maka dari itu dalam satu hadis yang lainnya ada seorang sahabat melihat Rasulullah dari jauh di dalam masjid. Ketika melihat Rasulullah lagi duduk begini nih sambil bersila, tangannya disedekapkan begini, seketika itu juga badannya bergetar, merasakan wibawa yang dimiliki oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau mau mendekat sama Rasulullah segan, tapi begitu sudah dekat, mereka tidak akan bisa lepas. Karena apa? Merasakan bagaimana keindahan akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ala kulli hal juga Rasulullah memiliki keindahan fisik. Disebutkan perutnya bukan one pack, tapi apa? Ada rotinya. Tahu roti sobek tahu kan? Maksudnya itu ada six pack, ya. Kakinya itu disebutkan sebegitu sempurna terlihat oleh para sahabat. Betisnya itu seperti perak. Luar biasa fisiknya Rasulullah. Tapi semua itu bukanlah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan disebutkan dalam sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, Sayyidah Aisyah mengatakan, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diambil dari apa? Al-Quran. Nah, jadi di antara tujuan utama Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita, memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran adalah untuk kita mentadaburinya, untuk mengambil akhlak-akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim, sehingga seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal mu'mina la yudrika bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Sungguh seorang mukmin itu dengan akhlak, kebaikan akhlaknya itu akan bisa menyamai apa? Derajatnya seseorang yang apa? Yang senantiasa siang harinya puasa, malamnya nonstop sholat. Kira-kira ada yang bisa nggak kita begitu? Puasa Pak tiap hari Pak? Siang harinya, malamnya nggak tidur, nonstop ngapain? Sholat. Ada yang bisa begitu? Nggak ada yang bisa. Kita punya keterbatasan fisik dari sisi tenaganya. Kemampuan kita nggak mungkin untuk bisa melakukan hal tersebut. Tetapi kita bisa mencapai derajatnya.
orang yang melakukan hal tersebut dengan caranya apa? Senantiasa berakhlak yang baik. Terlebih lagi kata para ulama, kata khuluq, akhlak itu merupakan sebuah perangai ya yang dihasilkan dari sebuah latihan. Jadi jangan alasan, Ustadz saya tinggal di tempat yang maaf sekeliling saya orangnya kagak baik semua. Enggak. Akhlak itu seperti halnya tubuh kita yang bisa diolah, yang bisa dibina. Maka ketika tubuh kita bisa dibina, kecerdasan kita bisa dikembangkan, begitu juga akhlak yang kita miliki di dalam diri kita semua. Nah ini, jadi di antara tujuan utama membaca Al-Quran agar kita meneladani dan mengambil ajaran-ajaran yang berkaitan tentang akhlak dan perilaku di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ke dalam golongan orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akhlakul karimah dan senantiasa konsisten mengamalkan, mengajarkan ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memudahkan kita untuk senantiasa menjalani ibadah yang diwajibkan maupun yang disunnahkan di dalam bulan Ramadan ini, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya ampunannya dan menjadikan kita sebagai hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.